Calon penyelenggara BLUD. Ya. Apa yang akan dilakukan sebagai calon penyelenggara BLUD? Ya. Salah satu penyelenggara BLUD yang akan dikembangkan, kita akan mengembangkan dari 5 kompetensi itu, kita mengembangkan pembelajaran berbasis produk, Pak. Jadi masing-masing baik itu produk berupa barang atau mungkin jasa. Nah, yang sudah berjalan dari 10 itu baru 5, tapi secara bertahap SMK Negeri 1 Sumedang nanti akan mengembangkan model pembelajaran dari semua kompetensi segala. Tentu saja ini kita melihat potensi dan sumber daya yang ada di sekolah. Pak Yanto, Ya. kalau SMK Negeri 1 Sumedang ini menempati berapa lahannya Pak, luasnya? Luas semuanya itu 15.000 meter persegi dengan kampus depan, Pak. Ya. Kalau belakang setelah 10.000 Ini ada 2 kampus? Ada 2 kampus, yang ini yang kampus belakang, dan yang satu lagi kampus depan. Berapa kompetensi Pak Yan? 10 kompetensi. 10 kompetensi apa 10 saja? Ada 7 program keahlian, 10 kompetensi. Yang pertama, teknik tenaga listrikan, teknik instalasi tenaga listrik, kemudian teknik elektronika, teknik elektronika industri, teknik audio video, teknik komputer jaringan, rekayasa perangkat lunak, desain pemodelan informasi bangunan, teknik kendaraan ringan otomotif, teknik pemesinan, teknik pengelasan, sama seni karawitan 10. Oh, oke. Oh, di sini ada seni karawitan ya? Ada, ya. Dari 10 kompetensi yang ada, apakah seluruh kompetensi ini sudah dilengkapi dengan teaching factory? Belum, baru yang 5 tadi, Pak. Baru 5? Baru 5. Ya. Oke sahabat Ristan, jadi ada 5 teaching factory dari 10 kompetensi yang ada. Dan ini terus akan kita kembangkan sehingga SMK Negeri 1 Sumedang ini nanti akan menjadi benar-benar menjadi center of excellence. Menjadi pusat di mana sumber daya manusia Indonesia dihasilkan dari sini. Dan kita berharap SMK ini terus berkembang ke depan. Kita akan lihat di BLUD. Nah. Sahabat Tristan, ini adalah ruang pengelola BLUD. Karena SMK ini nanti akan menjadi salah satu penyelenggara BLUD SMK. Dan kita lihat di sini produk-produk yang dipamerkan dari anak-anak SMK, ya. Mulai dari kaos dan sebagainya ini sudah ada di sini, ya. Dan Pak Yanto, rencana ke depan seperti apa sih sebenarnya ini untuk berbagai kompetensi yang ada ini, apakah akan dikelola setelah BLUD produknya atau seperti apa? Ya, jadi berkaitan dengan BLUD, Bapak, jadi yang menjadi titik tekan dari BLUD adalah pengembangan TEVA itu sendiri. Jadi kita mengembangkan produk, tentu saja untuk kedepannya kita harus mempersiapkan fasilitas penunjang alat produksi, Pak, terutama yang terkait dengan yang 5 kompetensi tadi. Jadi kemudian yang berikutnya kita harus menjalin kerjasama dengan dunia kerja, terutama bagaimana kita mengembangkan produk-produk hasil karya siswa itu supaya bisa terserap di pasaran, saya kira seperti itu. Kerjasama yang sudah dilakukan dengan mana saja, Pak? Kerjasama yang dilakukan untuk kompetensi keahlian itu yang TKJ itu dengan Cipom, ya. Kemudian yang pengelasan itu dengan Animato, kemudian ada kelas industri dari yang mesin itu dari Komatsu. Dari Komatsu, oke, ya. Ya. Nah, selama masa pandemik ini ada pasti banyak kendala ya. Ya. Apa saja kendala yang paling utama atau yang paling menonjol? Yang pertama sih dari sisi pembelajaran, ya Pak. Kita sudah terbatas pembelajaran karena harus dibagi. Jadi untuk pembelajaran kurang maksimal karena siswa harus setengah shift, kemudian harus terbatas, ruangan harus tidak boleh penuh. Kemudian nanti mempengaruhi dari produk sendiri. Produk kita yang kita produksi ini lambat dari sisi produksi, baik dari desain. Kalau untuk komputer dalam proses
proses desain ke anak-anak jadi kurang mencapai target produksinya. Ya. Terkait dengan kurikulum, Pak Yanto. Ya. Kurikulum yang dikembangkan terutama pada masa pandemi adalah namanya kurikulum kondisi khusus, artinya kita menyederhanakan dengan mengembangkan atau mengkolaborasikan dengan kompetensi-kompetensi dari yang bersifat esensial. Jadi tidak mungkin, jadi orientasi sekarang itu pengembangan kurikulum adalah bukan targetnya, bukan kurikulum, tapi kita target adalah capaian kompetensi itu sendiri. Oke. Kalau kita bicara kurikulum kan pasti disinkronisasi dengan kebutuhan Iya, industri. iya. Nah, sejauh mana industri terlibat dalam sinkronisasi Ya. kurikulum? Kaitannya dengan sinkronisasi kurikulum dengan industri atau dunia kerja, yaitu kita mengembangkan apa yang perlu dikembangkan katanya dengan kompetensi-kompetensi yang ada di sekolah ini untuk penyelarasan kebutuhan dengan dunia kerja. Jadi masing-masing kompetensi kalian itu sudah punya institusi pasangan untuk pengembangan kurikulum, magang guru, magang siswa, itu adalah salah satu jaringan. Dan tidaknya itu kembali lagi ke yang tadi itu, ya, pengembangan jaringan kemitraan itu termasuk dengan sistem partnership dalam pengembangan produk yang di TEPA-nya itu sendiri, Pak. Sahabat Tristan, banyak program yang perlu didukung untuk pengembangan SDM yang unggul dan SDM yang profesional, serta didukung oleh guru-guru produktif yang cukup. Oleh karena itu, mari tetap dukung terus pengembangan SMK Negeri 1 Sumedang dengan berbagai kompetensi yang ada. Dan kita akan lihat bagaimana perkembangan SMK Negeri 1 Sumedang ke depan. Ya, sahabat Tristan, ini adalah ruang produksi. Jadi anak-anak itu berproduksi di sini, membangun mimpi-mimpi mereka di sini, dan bersama bapak dan ibu guru produktif di sini juga mengembangkan desain-desain produk. Ya, kita akan lihat lab yang lain. Ini tuh aktivitas sama RFID, Pak. Jadi rencananya saya tuh lagi mau mengembangkan sistem absensi menggunakan RFID kartu ini, Pak. Jadi nanti ketika siswa sudah terdaftar bakal ada sebuah device, nanti siswa tinggal nge-scan. Ini kalau tidak terdaftar, kalau terdaftar seperti ini, Pak. Nah, berarti kalau sudah gitu tandanya siswa tersebut sudah absen di hari tersebut, Pak. Saat ini dikembangkan sendiri di sini. Ya. Ya, jadi ini adalah ruang produksi siswa FPL PKJ, di mana jurusan ini memberikan wadah kepada siswa-siswa untuk mengembangkan potensi dan minat, gitu. Dan itu dikaitkan dengan kebutuhan pasar juga. Jadi seperti di sini ada yang sedang mengembangkan sistem absensi dengan menggunakan kartu. Jadi dia memanfaatkan RFID menggunakan Arduino, karena selain bagus juga ini bisa dipasarkan untuk kedepannya gitu, baik di kantor-kantor ataupun di perusahaan-perusahaan sistem absensi ini. Kemudian selain pengembangan dari Arduino juga ada yang mengembangkan web development seperti di sana. Jadi permintaan kebutuhan aplikasi berbasis web sekarang memang sudah sangat tinggi. Jadi kita beri wadah siswa untuk berkumpul di sini, berbagi, berdiskusi, bahkan sampai menginap, Pak, di sini anak-anak selalu. Jadi totalitas kita berikan wadah di sini untuk mengembangkan minat dan bakatnya seperti itu.
Ya sahabat, ini ruang laboratorium ELIN atau elektronika industri. Laboratorium ini dipergunakan untuk melatih siswa-siswa kita memahami bagaimana proses produksi atau bagaimana proses yang terjadi di dalam elektronika industri. Kebetulan di sini ada Kaprodi atau penanggung jawab ELIN, Pak Ahmad. Rahman. Pak Ahmad. Oke, Pak Ahmad, Ya, Pak. bisa jelaskan bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan di ELIN ini? Untuk di ELIN, kita menggunakan trainer ini untuk trainer elektronika pneumatik. Ini untuk palat dan ini untuk prosesinya menggunakan PLC CP1L. Jadi mereka buat dulu program di masing-masing komputer, kemudian nanti disimulasikan komputernya dulu. Setelah itu baru dicobakan ke trainer yang ada. Nah, sudah buat di trainer berjalan, baru kita buatkan produk di toolnya seperti itu, Pak. Rencananya kita akan ada kolaborasi produk antara elektronika dengan RPL dan TKJ. Di antaranya adalah kita membuat sistem absensi. Di absensinya menggunakan fingerprint, sehingga nanti siswa tinggal fingerprint dan bisa absen untuk tiap mapel. Jadi tidak usah lagi, misalkan kan jam pertama mapelnya apa, yang pilih mapelnya apa, kemudian nanti link langsung ke guru masing-masing. Jadi tiap orang seperti itu, jadi tidak usah lagi ada absen secara manual seperti itu sebetulnya. Ya, dan juga sama, masih dalam satu project, selain fingerprint juga pakai kartu ya, kartu RFID. RFID. Jadi itu aplikasinya nanti di depan gerbang. Jadi ketika siswa masuk bisa menempelkan kartu ID-nya, kemudian yaudah dia sudah masuk di lingkungan sekolah dan sudah melakukan absensi seperti itu. Jadi itu collaboration, jadi antara siswa elektronik industri sama rekayasa perangkat lunak. Jadi kita kolaborasi karena memang aplikasi juga harus diterapkan gitu, jadi ada teknologi terapannya seperti itu. Untuk bagi peran kompetensi itu sepertinya tergantung produknya. Produknya itu misalkan kayak yang tadi untuk fingerprint berarti perlunya elektronika industri dan RPL. Sedangkan untuk project misalkan yang sudah kita buat itu untuk smart home atau kemudian untuk pengendali sistem penyiraman, kita ada 3 kompetensi, RPL, elektronika dan TITL. Karena kita di TITL kita perlu untuk bangkit listrik tenaga suryanya. Jadi kita punya. Kemudian kalau misalkan kita ada rencana sebetulnya untuk pembuatan sistem penyiangan di di sawah. Nah, itu kan perlu kita mekanik, maka kita akan bersama dengan mesin gitu untuk mesin dan pengelasan untuk pembuatan konstruksinya. Seperti itu, Pak. Peran komputer kalau dari sisi produk kita lebih ke aplikasi, Software, ya? software. Jadi untuk bagaimana merancang software tersebut agar bisa kompatibel dengan teknologi terapannya baik elektroindustri ataupun dengan mekaniknya gitu, Pak. Jadi untuk kontrol aja softwarenya dari sisi software, paling seperti itu. Sahabat, mari kita lihat bagaimana SMK Negeri 1 Sumedang melakukan inovasi-inovasi di dalam pengembangan ELIN atau elektronika industri ke depan. Kita lihat program yang lain. Sahabat Risan, kebetulan di sini kita bersama 2 siswi ya. SMK Negeri 1 Sumedang ini basisnya teknologi tapi juga mengembangkan seni budaya. Salah satu kompetensi yang dikembangkan adalah seni karawitan. Satu kompetensi yang menarik di tengah-tengah pengembangan basis teknologi. Ada adik kita Carmila dan Anissa ya. Carmila, kenapa ngambil karawitan atau kenapa tertarik mengambil karawitan di SMK Negeri 1 Sumedang? Karena kan emang suka gitu musik, jadi pengen tahu juga, pengen lebih
mendalami. Seni budaya. Iya. Oke. Kalau Anissa, kenapa Anissa suka pada karawitan? Iya sih, pertamanya emang suka seni, terutamanya seni musik juga. Kebetulan banget di Sumedang emang nggak ada jurusan seni selain di sini, makanya pas dicari tahu ternyata scroll di IG SMKN 1 Sumedang ternyata ada salah satu jurusan ada yang namanya seni karawitan. Nah, kebetulan di sana nih tertarik sama jurusan seni karawitan karena kan di situ juga kita bisa mengeksplor tentang seni. Oh, ini karawitannya karawitan Sunda ya? Sunda. Apa saja yang dipelajari di karawitan itu? Ada titi waras, gamelan, alat-alat musik vokal juga ada. Yang paling menarik apa sih? Kalau saya sendiri lebih suka ke arah apa ya? Vokal mungkin. Vokal. Kawin. Sudah bisa kawin? Kawin berapa? Alhamdulillah. Soalnya kan diajarin. Oh, diajarin kawin. Diajarin. Oh. Ada mata pelajaran vokal juga. Ada pelajaran mata itu kawi itu apa? Seni Sunda ya? Iya. Lagu Sunda. Lagu Sunda. Oh, bisa satu bait gitu. Coba nggak apa-apa, coba. Dengkleng deng deng dengkleng deng dek sisi lamping anu dewek nya anu kuring. Oke, itu salah satu contoh pupuh. Bukan. Kawi. Oh, salah satu contoh kawi. Kalau pupuh di semester berapa? Di kelas berapa? Di kelas 10. Kelas 10. Oke, contohnya seperti apa kalau pupuh? Itu bedanya apa? Bedanya mungkin lebih ke apa ya, pupuk tuh lebih sederhana. Oh, lebih sederhana. Oh, dasar lah gitu ya, dasar. Kemudian kawi, setelah kawi Bertingkat ke yang lebih susah lagi kapi sendenan, Sinden. kapi sendenan. Sudah bisa? Masih Belum. belajar. Masih belajar. Kalau sinden itu seperti apa? Ada yang hafal nggak sih? Belum Baru ke tahap sampai situ. tahap, baru sampai kawih ya. Masih belajar juga. Oh, masih sampai kawih sekarang. Masih sampai. Kawihnya ada berapa kawih? Ada tingkatan-tingkatan nggak? Rata-rata yang paling terkenal sih kawih mangkoko. Kawih mangkoko. Kayak apa? Yang tadi contoh. Oh ya, contohnya yang tadi itu. Oh, oke. Jadi kawan-kawan dan sahabat Sistan, di karawitan itu ada bertingkat jenisnya, dari pupuh, kawih, dan terakhir itu tingkatan yang paling rumit adalah kapi sendenan. Nah, kapi sendenan ini seperti dalam budaya Jawa pun, dalam karawitan Jawa juga ada sinden. Nah, mungkin ini ya, sama ya, sinden. Nah, belajar nyinden itu ternyata tidak gampang. Itu juga harus memahami sistem vokal yang ada, yang di dalam sistem lagu-lagu Sunda itu. Demikian juga model tabuhannya mungkin berbeda ya, gamelannya, jenis gamelannya pun berbeda. Nah, ini dua adik kita ini kebetulan mendalami bidang karawitan. Mari kita dukung terus pengembangan seni budaya karawitan di SMK Negeri 1 Sumedang ya, karena makin baik perkembangan budaya, makin halus perasaan kita, makin peka terhadap berbagai persoalan yang kita hadapi. Terima kasih. Mari kita lihat perkembangan SMK Negeri 1 Sumedang lebih lanjut. Ya, sukses ya. Amin, insyaallah. Sahabat Tristan, pengembangan berbagai kompetensi di seluruh SMK kita tidak akan banyak berarti tanpa kerjasama yang luas dengan dunia usaha dan dunia industri. Demikian juga sebaliknya, industri-industri yang berkembang pesat di seluruh Indonesia tidak akan banyak berarti tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang handal, profesional, disiplin, berkarakter, dan inovatif. Institusi-institusi SMK yang berkembang di seluruh Indonesia ditujukan untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan kompetitif. Oleh karena itu, mari kawan-kawan dunia usaha, dunia industri,
datang ke SMK, kita bangun bersama sumber daya manusia yang ada melalui institusi sekolah menengah kejuruan ini. Ini adalah institusi yang dibangun oleh Indonesia untuk Indonesia. Jangan lupa untuk tetap bisa mengakses video-video kami terkait dengan perkembangan terkini SMK di seluruh Indonesia. Subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.